Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arman CN. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan urusannya tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Ada satu video geng yang sangat menarik buat saya lihat geng. Ini memang benar-benar menarik geng, dan mengherankan bagi saya ya. Dari CNBC Indonesia, ini berita media resmi dari Indonesia ya. Wah, judulnya ini sangat-sangat membuat hati saya sangat-sangat sedikit terguncang ya geng. Dan judul videonya seperti ini geng. Indonesia negeri indah tapi pariwisatanya kalah. Sangat menarik geng. Ini saya lihat videonya ini sudah 9 hari yang lalu kan. Berarti ini yang baru. Dan seperti apa isi videonya? Tentang judulnya ini Indonesia negeri indah tapi pariwisatanya kalah. Mari kita saksikan saja bersama-sama geng seperti apa. Tapi sebelum itu ya, seperti biasa silahkan dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya biar notifikasi yang pertama kali sampai ke teman-teman. Let's go geng. Pemirsa, Indonesia berada di peringkat teratas dalam daftar negara terindah di dunia. Hal ini disebarluaskan Forbes dalam laman pemberitaannya pada 22 Februari 2022 dari studi situs money.co.uk. Dan menduduki peringkat nomor 1, Indonesia memperoleh skor keindahan alam sebesar 7,7 dari 10. Ya, Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 17.000 pulau, serta sejumlah atraksi alam yang juga turut mendorong Indonesia ke urutan teratas, termasuk Taman Nasional Komodo, hutan tropis nan rindang Sumatera, dan Kalimantan yang merupakan rumah bagi hewan endemik seperti orangutan. Namun apakah fakta ini berbanding lurus dengan jumlah kunjungan turis yang datang ke Indonesia? Selengkapnya kita bahas dalam Indonesia Negeri Indah tapi pariwisatanya kalah. Nah, negeri indah pariwisata. Meski ditempatkan sebagai negara terindah di dunia, ternyata soal kunjungan wisatawan mancanegara, Indonesia kalah telak dari negara paling sedikit geng. Masya Allah. Dan baru-baru ini ya kita Indonesia ini telah dinobatkan sebagai negara terindah nomor 1 di dunia ya geng. Tapi kita melihat pariwisatanya geng, ini paling bawah, paling sedikit 16,1%, dan yang paling tinggi itu Thailand 39,9% atau juta saya nggak tahu. Yang penting Thailand paling tinggi geng. Ini apa penyebabnya geng? Ini yang perlu kita tahu. Mau tahu sekarang, mau lihat seterusnya apa penyebabnya? Memang pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada 2020 lalu memukul sektor pariwisata teramat dalam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada 2020, jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia kita lihat yakni sebanyak 4,02 juta kunjungan sepanjang tahun 2020, dan data itu menurun drastis menjadi 1,56 juta kunjungan pada 2021. Sementara untuk jumlah kunjungan 2019 ini mencapai 16,1 juta kunjungan. Jumlah kedatangan dari turis asing ini memang terdengar cukup besar begitu ya, 16,1 juta. Namun melansir data dari Asian State, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Malaysia ini ternyata jauh lebih banyak, yakni mencapai 26,1 juta kunjungan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, turis yang berkunjung ke Singapura dengan luas wilayah yang sedikit lebih besar dari DKI Jakarta ini mampu mencapai 19 juta kunjungan. Indonesia juga kalah dari Vietnam yang berhasil dikunjungi oleh 18 juta turis asing. Kita belum tahu apa penyebabnya. Jumlah kunjungan ke Thailand 2 kali lipat lebih ketimbang Indonesia, yakni mencapai hampir 40 juta kunjungan. Ironi ya, dinobatkan sebagai negara terindah tetapi seakan-akan dicuekin dengan sedikitnya jumlah kunjungan dari turis mancanegara. Kita lihat penyebabnya. Bapak Luhut ya. Nah, dalam rapat koordinasi nasional percepatan pengembangan 5 destinasi super prioritas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan menjelaskan nih bahwa destinasi wisata di Indonesia ini kurang menjual karena banyak hal.
Seperti salah satunya adalah masalah infrastruktur. Masalah infrastruktur ini harus menjadi fokus ya, lalu juga ramah tamahan, lalu juga dari segi belanja. Banyak loh yang ternyata sampai membuka just tip atau jasa titip belanja di Thailand, dan juga dari sisi kebudayaan. Wah, ini agak aneh kalau misalnya dari sisi kebudayaan Indonesia kalah gitu ya. Bahkan Luhut mengatakan, ini kenapa bisa kalah yang dari sisi kebudayaan? Kalah sama Thailand. Seperti yang dibilang sama presenter ini tadi. Saya juga heran, yang bukan apa saya terkejut, saya heran. Kenapa yang baru-baru ini kita sudah dinobatkan sebagai negara terindah, tapi kenapa kita kalah di bidang pariwisata? Malah paling terendah. Salah, tapi kita kita lanjutkan saja melihat videonya seperti dari apa. Dari segi alam petualangan, Thailand nggak mungkin lebih indah dari kita, tapi kita kurang jual saja. Memang ya, Indonesia memiliki sejumlah kompetitor nih di kawasan Asia Tenggara. Namun Luhut menegaskan harusnya Indonesia bisa adu tanding dan bahkan bisa memenangkannya. Ia juga mengaku telah menyaksikan sendiri destinasi di Labuan Bajo, Mandalika, Bali, dan Danau Toba, dan bahkan mengatakan bahwa destinasi-destinasi tersebut tidak ada lawan. Sementara untuk soal kondusivitas keamanan negara, ini juga tak luput dari perhatian. Kan wisatawan asing juga tentunya menilai ya, melihat-lihat terlebih dahulu nih mana negara yang aman untuk disinggahi. Dan menurut Luhut, silang pendapat yang terjadi selama benar kan apa yang presenter bilang. Orang datang ke negara kita itu, dia melihat dulu apakah negara itu aman atau tidak untuk disinggahi, apakah tidak terlalu banyak kejahatan. Kalau sedikit kejahatan baru orang mau pergi datang ke negara kita untuk melancong kan. Itu poinnya. Mulai dari kita perlu diselesaikan dengan penjelasan yang sebaik-baiknya. Luhut juga menyebutkan identifikasi permasalahan utama yang ada pada destinasi wisata super prioritas tersebut adalah adanya kelemahan dalam 4 komponen. Yang pertama adalah atraksi, aksesibilitas, lalu juga amenitas dan akselerasi fasilitas. Nah, inilah yang menjadi kelemahan. Lalu seperti apa ya saat ini kondisi sektor pariwisata terkini? Kita lihat kondisi sektor pariwisata Indonesia nampaknya diperparah setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang UU KUHP. Pasalnya, dalam salah satu pasal di UU tersebut ada yang mengatur soal perzinahan, meskipun menjadi delik aduan, yang artinya adalah hanya orang-orang terkait saja yang berhak untuk mengadukan perzinahan kepada pihak kepolisian, seperti orang tua dan pasangan sah. Namun masih banyak nih yang salah kaprah dengan undang-undang tersebut dan dikhawatirkan bakal berdampak pada pembatalan wisman yang masuk ke Indonesia. Dan berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang melalui pintu masuk utama, yakni melalui Bandar Udara Internasional, lalu juga melalui pelabuhan internasional dan juga melalui pos lintas batas, ini meningkat secara signifikan sejak bulan April hingga Oktober 2022. Ya, di mana pada bulan April kita lihat kalau dari pintu masuk utama dari 111.000, ini dalam ribu, ini bisa mencapai 564,7. Ini di bulan Oktober. Ini meningkat secara drastis. Sementara untuk jumlah kunjungan wisman dari pintu masuk perbatasan, yakni perbatasan laut dan juga perbatasan darat, terlihat stagnan begitu ya, di mana pada bulan Oktober jumlahnya adalah sebesar 113,8 ribu saja. Dan kalau kita lihat mengenai perkembangan transportasi di bulan Oktober 2022, untuk angkutan udara domestik meningkat 56,57 secara tahunan, lalu juga angkutan udara internasional juga mengalami peningkatan yang cukup tajam, yakni sebesar 1.724,7% secara year on year. Dan untuk angkutan laut domestik ini meningkat sebesar 18,37%, dan angkutan kereta api juga secara year on year mengalami peningkatan di atas 100%, yakni 108,38%. Ya, sebetulnya pemirsa, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan sektor pariwisata benar. Tapi saya tidak tahu mau ngomong apa ya, soalnya saya masih terheran-heran ya geng, kenapa kita bisa turun sejauh itu. Kalau sedikit
menurun ya tidak masalah, tidak heran ya, tapi ini terlalu jauh, geng. Sangat-sangat terlalu jauh turun. Sebagai salah satu tonggak perekonomiannya, kearifan lokal, keindahan alamnya, dan juga kekayaan budayanya adalah potensi pendongkrak pariwisata dan tapi apapun itu ya, kita harus bersyukur. Pengembangan Kita objek harus wisata yang melekatkan syukur, identitas NKRI kepada Allah adalah Subhanahu wa keunikan Ta'ala yang menjadi bagian penting untuk menghidupkan atau mendongkrak wisata Indonesia. Pemerintah bukan hanya perlu fokus pada pengembangan dan juga pembangunan objek wisatanya saja, tetapi juga perlu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang sektor pariwisata Indonesia. Ya itulah geng, videonya dari CNBC Indonesia geng. Wah, seperti yang saya bilang tadi geng, saya masih terheran-heran geng, kenapa kita itu bisa turun sedrastis itu. Kalau setakat naik sedikit ya nggak apa-apa, kita masih bisa mentoleransi oleh hati kita geng, yang heran. Tapi ini terlalu rendah geng, terlalu rendah sekali, malah paling rendah di antara berapa negara tadi, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dengan Indonesia. Berapa negara? 5 negara ya. Ini aneh. Kenapa ya? Kita baru saja dinobatkan sebagai negara terindah di dunia geng, tapi di dalam pariwisatanya sangat-sangat kalah. Bukan sudah sangat-sangat, ini sudah sangat jauh menurun. Kalau sudah 16,1 juta kalau tidak salah tadi ya. Dan yang pertama tadi adalah negara Thailand, yang kedua negara Malaysia, dan yang ketiga Vietnam apa tadi? Singapura, terus yang terakhir Indonesia. Oke lagi. Sampai di sini saja video saya seperti biasa ya, geng. Kita akan berjumpa lagi seperti biasa di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.